Ya, shalom, selamat malam semua. Bersyukur kepada Tuhan kita dapat kesempatan untuk kita boleh belajar lagi malam hari ini. Ya, anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih kepada Osaka, obrolan santai keluarga kerajaan Tuhan, ya, dari FWF. Ya, baik, untuk kita merenungkan firman Tuhan. Mas, siapa namanya? Oke ya, terima kasih lagi sekali. Baik, tema kita hari ini diambil dari Yohanes berapa, Bu Ayu? Yohanes 6 ayat 20b. Yesus Tuhan menyatakan diri, ini aku, jangan takut. Saudara, peristiwa ini terjadi ketika si Petrus, ya, dan murid-murid mengalami hal yang luar biasa. Tapi Tuhan hadir, jangan takut. Baik, kita baca dulu ayatnya. Pak Filipus sudah tayangkan ini. Yohanes 6 ayat 20. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Namun Yesus berkata kepada mereka, ini aku, jangan takut. BIS-nya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jangan takut, ini aku. Mari kita pelajari dulu dari mana sumber rasa takut itu. Ya, saudara, ternyata sumber rasa takut itu bukan dari setan. Ya, loh, masa serius? Sumber rasa takut itu karena ada informasi yang salah. Ya, saya ulangi lagi. Ada informasi yang salah. Nah, kenapa bisa ada informasi yang salah? Karena ada orang-orang yang memberitahu hal yang salah. Saya beri contoh. Anak kecil. Seorang anak kecil, kalau dia tidak pernah dengar tentang istilah setan, tentang istilah roh jahat, gak pernah dengar sama sekali. Ya, sampai dewasa dia gak pernah dengar. Gak pernah dengar berita bahwa di kuburan, hati-hati kalau jalan malam, itu ada setan. Pokoknya anak ini sejak masih kecil sampai dia dewasa gak pernah dengar tentang setan-setan, makhluk gaib, roh jahat, ya, makhluk halus, semuanya itu. Tolong jawab pertanyaan saya. Orang ini bakal takut gak kalau lihat lewat kuburan tengah malam? Ayo jawab. Bakal takut nggak? Loh, mana jawabannya yang di Instagram, Facebook, Zoom? Bakal takut nggak kalau orang ini sejak kecil nggak pernah diberitahu? Enggak, dari Surabaya jawab. Enggak. Nah, itu ada komen. Ini keluarga yang baru punya anak satu. Ya, enggak. Itu foto selfie di kuburan sih santai aja. Ya, dari Ngunut tidak, dari Siantar tidak, dari Wonosobo tidak. Nah, berarti rasa takut itu timbul karena informasi yang salah. Dari Surabaya, enggak, woi, dari Banyuwangi, tidak, betul, enggak akan. Tadi pagi ada seorang saudara dari Balikpapan. Ya, dia telepon saya tentang kitab Pengkhotbah. Saya lupa pasal berapa. Yang dikatakan, kenapa kalau orang bertambah hikmat, ya, itu lebih gak tenang hidupnya. Loh, kok aneh? Nah, saya jawab. Menurut 1 Korintus 2 ayat 6, ada 3 macam hikmat. Hikmat yang dari manusia, hikmat yang dari penguasa jahat, dan hikmat yang dari Bapa di surga. Nah, ada 3 macam hikmat. Kepandaian, pengetahuan. Hikmat yang dari manusia itu membawa berita-berita yang gak baik. Nah, saya beri contoh begini. Kalau saudara punya teman, dia itu sarjana kimia.
ya sarjana kimia, belajar tentang kimia, belajar tentang ya zat-zat pewarna, belajar tentang makanan ini, makanan itu. Percaya enggak? Saudara kita yang belajar kimia dan tahu jenis-jenis zat-zat yang bahaya itu, mereka itu kalau mau makan apa saja mikir dulu. Waduh, ini pewarnanya dari apa ya? Ini tepungnya apa ya? Ini pakai pengawet apa ya? Wajar. Karena ya Shalom juga FWF itu siapa? Shalom Papa saya nggak tahu. Karena mereka belajar. Nah itu hikmat dari dunia ini. Ada yang hikmat dari setan. Nah, semakin tahu semakin takut. Betul. Lalu hikmat sesama kita. Maaf ya, saya cuma beri contoh ini. Ada seorang suami sangat dikecewakan istrinya. Istrinya itu nggak mau tahu keadaan. Pokoknya nuntut terus. Nah suatu hari suami yang sedang lelah di rumah. Itu nggak sengaja duduk-duduk di sebuah kafe atau tempat tertentu. Dan ada teman-teman suami-suami yang lain. Nah ngomong-ngomonglah mereka. Lalu si suami yang sedang kecewa dengan istri itu ngomong kepada, "Woi adik saya hebat, Pak Pendeta Eliezer Edo, puji Tuhan." Nah dia cerita ke teman-teman suami-suami itu. "Aduh istriku itu ampun. Nah nasihat manusia, oh kamu toyut ya, nasihat manusia sesama suami. Pasti ada yang ngomong gini, ayah, kamu kan cakep, kamu masih mampu, duitmu banyak, tinggalin aja istri kayak gitu, cari aja yang lain." Nah itu hikmat setan. Tapi hikmat dari Papa di surga itu tidak pernah membuat rasa takut, membuat kecewa, tidak. Jadi rasa takut itu karena dapat informasi yang salah. Tolong dicatat. Maka timbul rasa takut. Saya beri contoh lagi. Bisa nggak seorang pasien jadi ketakutan hidupnya karena ada dokter memberi info yang salah? Contoh, ini saya pernah ngalami teman baik saya. Pagi itu dia bangun, kaget ketika maaf ya, dia buang slam, riak. Loh, kok ada darah? Udah kaget. Datang ke dokter THT. Nah, dokter THT itu cuma ngomong, "Waduh, jangan-jangan ini kanker tenggorokan." Kan jangan-jangan. Maka berita dari dokter ini membuat dia gelisah. Saya ingat kejadian itu dalam 7 hari. Sambil menunggu hasil diagnosa sampai hasil biopsi, orang ini turun berat badannya 8 kilo karena stres takut tentang kanker. Begitu hasilnya keluar, sebelum dia sampai ke dokter di mobil sudah gelisah, ini apa nanti hasilnya? Apa hasilnya? Saudara begitu nyampe, dokternya senyum-senyum tertawa, minta maaf. Ternyata saya salah ngomong. Yang waktu itu saya bilang jangan-jangan kanker. Ternyata bapak hanya sakit tenggorokan, ada lecet. Nah istrinya ngomong, "Oh iya, seminggu berapa hari terakhir ini dia makan emping terus. Emping melinju itu, maka itu tenggorokan sakit." Nah, oh terima kasih Filipus. Pengkhotbah 1:18 saya baca ya. Karena itu di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Oh Tuhan, ini ayat lucu sekali. TSI. Karena semakin aku bertambah bijaksana, ternyata aku semakin kecewa. Oh apa itu? Siapa itu? Tolong matikan. Ya. Oke saya lanjut. Karena semakin aku bertambah bijaksana, ternyata aku semakin kecewa. Dan semakin aku bertambah pengetahuan, ternyata aku semakin sengsara. Wih, keren sekali ayat ini. Maka itu, lebih baik saudara dan saya menambah banyak informasi dari surga, dari firman Tuhan. Bukan dari kata orang, buku ini, buku itu.
Ayo, siapa pernah punya pengalaman? Saya punya banyak teman, maka itu saya punya koleksi banyak orang yang punya masalah. Belum lama ada seorang artis terkenal, tiba-tiba hidungnya keluar darah. Dan itu hampir tiap hari, jadi nggak tiap hari. Nah, dia takut ke dokter karena kalau didiagnosa, aduh jangan-jangan aku kanker hidung. Padahal enggak, dia baca di Google. Apa penyebab darah keluar banyak dari hidung? Nah, semua info dari Google, Wawan, Papa senang sekali kamu gabung di sini. Nah, semua info yang dia baca di Google, di internet tentang darah keluar, itu adalah ciri-ciri gejala kanker. Stres dia. Nah, suatu hari saya ketemu dia, saya kaget. Loh, kenapa mukamu loyo? Dan kamu jadi kurus begini? Jawabannya stres aku. Kenapa? Ya dia cerita, saya marah. Kamu bukan dokter dan Google juga bukan informasi yang bisa akurat. Lebih baik kamu ke THT. Saya paksa sampai saya bilang, kalau kamu nggak punya uang, aku yang bayarin. Ya dia malu dong, dia artis uangnya banyak kok. Setelah akhirnya dia nurut, dia ke dokter. Didiagnosa, ya sampai dimasukin apa sih nggak tahu istilahnya itu. Dokternya cuma bilang ada lecet. Rupanya bapak ini kalau buang ingus terlalu kencang. Dipaksa begitu. Oh iya pak, karena saya ini artis. Jadi kalau nyanyi saya nggak boleh bindeng. Bahasa Indonesia bindeng itu apa? Sengau, maaf. Nggak boleh. Jadi saya paksa keluarkan ingus ini. Nah itu dia. Ya akhirnya telepon saya dokter, betul. Ternyata bukan kanker, ya memang betul. Nah itu loh. Jadi ketakutan, rasa takut itu karena info yang salah. Catat ini. Hal kedua. Ini penting. Dan tolong semua kita harus meyakinkan diri kita sendiri. Coba ya. Yang pernah kita takuti, saya minta semuanya jujur. Ya, saya minta semuanya jujur. Yang pernah kita takuti, oh, ada yang komen, ye, ketipu Mbak Google. Oke. Nah, tolong jawab, ini serius. Yang selama ini sering muncul rasa takut. Tolong jawab pertanyaan saya. Yang saudara takuti, itu terjadi faktanya sekian puluh% besar atau kecil, atau bahkan tolong hampir semua yang kita takuti itu tidak terjadi. Tolong jawab betul atau salah. Ayo mana jawabannya? Zoom, Instagram, Facebook. Saya ingin baca. Enggak terjadi di pangkot. Ayo betul, betul. Dari Bu Ayu enggak terjadi. Ayo yang Instagram, Facebook saya belum tahu, saudara jawab apa? Enggak terjadi. Atau kecil kejadiannya itu. Ya, betul ya? Maka itu saudara, jangan kita terus kalah dengan info yang salah. Dan bukti yang kita takuti, faktanya, kejadiannya kecil. Betul, enggak terjadi. Nah seharusnya makin tua usia kita, maaf ya jangan tersinggung. Seharusnya makin tua usia kita, harusnya kita akan makin pinter dengan yang namanya takut. Sebab mereka sudah langganan datang ke hidup kita. Maka itu kalau kita makin tua, harus makin dewasa. Ternyata banyak di antara kita tua tapi masih seperti anak-anak. Rasa takut gak habis-habis. Nah ini yang merusak. Ayolah kita jadi pandai. Dikit aja lah. Gak usah pandai banyak-banyak. Maafkan saya. Oke? Inilah dua fakta tentang takut yang harus kita kenali. Saya ulangi. Takut itu pasti penyebab info yang salah. Dua, yang kita takuti itu hampir nggak pernah terjadi. Itu dua hal ini.
Nah, terus gimana caranya kita menghilangkan rasa takut? Carilah sesuatu yang bisa saudara pegang jadi pegangan yang kokoh. Kita buka kitab Ibrani. Aduh, saya lupa ini Ibrani 6 atau Ibrani 10. Ada ayat begini tentang iman. Yesus itu imam besar kita yang sudah melabuhkan jangkar iman kita, sau pengharapan kita di belakang tabir. Ya, betul ya. Info yang salah itu. Oke, ada yang komen dari Semarang. Fata Morgana bin halusinasi. Betul. Ya, itu Fata Morgana. Ya, hal-hal yang palsu, yang bohong. Bukan, Ibrani berapa ya? Ya, terus ada yang telah melabuhkan jangkar iman kita di belakang tabir. Terus naik lagi. Terus mana ini? Ayo tolong bantu. Ibrani berapa itu ya? Pelan-pelan. Ada ayat berapa? Maaf. Ibrani 6:19. Terima kasih Streng. 6:19. Hebat kamu Streng. Ini anak saya namanya Streng. Ibrani 6:19. Terima kasih. Isman, senang sekali Papa kamu hadir. Makasih Pak Edo. Ibrani 6:19. Nah, ini salah satu ayat yang menolong kita untuk memiliki sebuah iman pengharapan yang membuat rasa takut itu hilang. Ibrani 6:19. Pengharapan itu adalah sauh, jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jaminannya yang telah dilabuhkan, telah dipasang, telah ditancapkan jangkar itu oleh Tuhan Yesus sampai ke belakang tabir. Saya baca terjemahan yang lain. Pengharapan yang kita miliki adalah jangkar bagi jiwa kita, kuat dan pasti, yang menembus masuk sampai ke balik tirai. BIS. Harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus gorden, ruang maha suci, di rumah Yahweh, di surga. Saya dapat hadiah. Tunggu dulu. Wih, di rumah Yahweh yang di surga. Harapan itu TSI. Biarlah harapan itu berfungsi seperti jangkar yang mengamankan diri kita, supaya kita terpancang kuat dan tidak terbawa oleh arus apapun. Karena pengharapan kita yang sebenarnya adalah Yesus sendiri. Dia sudah membuka jalan bagi kita ke dalam ruang Maha Kudus di rumah Tuhan di surga. Jadi sekarang kita bisa langsung mendekat kepadanya melalui doa. Karena Yesus sudah bertugas sebagai imam agung bagi kita untuk selama-lamanya sesuai dengan pola Imam Melkisedek. Terima kasih Bapak. Setelah kita membaca apa? Oh sebentar, ini kok IG-nya ya? Ya. Apa itu strength lag itu apa? LAG. Iya Pak, oke ya, nggak ngerti nggak apa-apa, saya lanjutkan. Nah setelah kita membaca Ibrani 6 ayat 19 yang begitu jelas memberitahu kita, saudara, apalagi yang kita takutkan menghadapi masalah apa saja, ada pengharapan. Dan kita tahu pengharapannya enggak pernah palsu. Ayat 20 Bu Melati, coba lihat ayat 20-nya. Masih Ibrani 6, ya. Ada apa lagi itu? Ibrani 4:15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut, ya nanti kita baca ayat itu. Ayat 20-nya dulu Filipus, Ibrani 6. Ada apa ini? Ayat 20.
Kita lihat. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Jadi cara menghilangkan ketakutan, rasa takut dalam hidup kita enggak perlu ditengking. Dalam nama Yesus, lo takut pergi, enggak perlu. Untuk menghilangkan rasa takut, kenali Yesus Kristus Tuhan kita. Yang sudah mati buat kita. Yang menyerahkan dirinya untuk kita. Ya. Roma pasal 8 ayat 32. Oh, koneksinya nggak bagus, ngadat. Ya, nggak tahu ini kena apa ya. Atau saya ganti. Coba. Kalau pakai. Aduh, kayak wifi sulit ini. Dari sini. Nggak apa-apa ya. Oh ya, hilang-hilang terus ini. Sebentar ya, sebentar. Bentar. Ya. Oke. Makasih yang di IG. Tuhan tolong. Ya, lanjut ya. Nah, kita lihat Roma 8 ayat 32. Iya, oh. Kok masih freezing? Tunggu. Sabar. IG, ya terima kasih Tuhan tolong supaya enggak terganggu IG-nya. Ya. Roma 8:32 ini jaminan yang luar biasa. Ia, yaitu Bapa di surga, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, yaitu Tuhan Yesus, tetapi yang menyerahkannya untuk kita semua. Bagaimana mungkin Bapa Yahweh tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Yesus? Begini saudara ya. Kalau saudara sebuah keluarga yang sangat kaya. Sangat kaya. Nah, ada tetangga-tetangga saudara yang hidupnya kurang mampu. Lalu karena kemurahan hati saudara, saudara punya sebuah toko yang sangat laris. Maaf, kok hilang ini. Yang sangat terkenal toko itu, ya. Pokoknya laris sekali. Nah, karena saudara sayang pada tetangga-tetangga, maka saudara menyerahkan pada satu kelompok orang pengelolaan toko itu yang hasilnya 100%. Hasil untung toko itu untuk tetangga-tetangga saudara yang kesulitan. Nah, kalau sampai masih ada tetangga-tetangga saudara yang takut nanti bagaimana ya, maka saudara harus ngomong, masa sih kamu itu gak percaya kasihku kepada kalian sampai tokoku yang laris ini aku kelola, bukan untuk cari keuntungan buat aku, tapi semua keuntungan untuk kalian semua. Tanya itu yang mengelolanya. Masa aku gak memperhatikan hal-hal kecil lagi yang kamu perlukan? Itu loh arti Roma 8 ayat 2. Sejak saya mengenal Roma 8 ayat 2, saudara, buat saya, kalau Bapa di surga sudah berani menyerahkan Tuhan Yesus kepada bajingan-bajingan kayak kita begini, enggak mungkin dia tidak menyerahkan yang lain-lain yang jadi keperluan kita. Lalu apalagi yang kita takutkan? TSI-nya, supaya cepat ya, TSI-nya. Lihat ayat ini, TSI. Buktinya, nah ada kata bukti. Buktinya, Tuhan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkan dia
untuk menderita dan dikorbankan demi menyelamatkan kita. Kalau Bapa di surga rela memberikan anaknya yang terkasih, tentulah dia akan tetap berbaik hati kepada kita dan memberikan semua hal lain yang sudah dijanjikannya kepada kita. Maaf kalau sampai saudara sudah baca ayat ini begitu jelas dan saudara masih meragukan kasih Bapa di surga. Saudara sadar enggak? Saudara menghina dia habis-habisan. Ayo hari ini kita bertobat, saudara. Jangan menghina Bapa kita. Kita anggap dia enggak becus, enggak bisa buat apa-apa. Bertobat. Maka itu dalam hidup ini perlu sekali supaya kita tidak terus diinjek-injek, dikocok oleh si kunyuk, si setan, dengan terus ditakut-takutin untuk apa saja. Ayo, hari ini kita berubah, kita bertobat dengan mengenal para si jahat itu yang membuat banyak orang jadi takut. Ya, mulai hari ini kita harus berubah untuk itu, supaya Tuhan akan menolong kita untuk menang atas tipuan si jahat itu. Jadi untuk membuang rasa takut bukan doa puasa, bukan ditengking, bukan. Tetapi dengan mengenal siapa Bapa kita, siapa Tuhan Yesus. Harus begitu. Hal ketiga yang membuat kita rasa takut, ya, kembali ke Yohanes 6 tadi itu. Ada komen, jangan takut, kuat jangan dari fisik saja, tetapi kuat mental, kuat iman, dan kuat pengharapan. Oh, puji Tuhan. Ya, terima kasih. Dengan rajin memberi tidak membuat kamu miskin. Tolong bukakan. Yang Petrus sudah sempat jalan di atas air. Sudah loh saudara. Kenapa dia bisa tenggelam? Nah, ini penyebab rasa takut yang ketiga. Ya, kalau tadi yang pertama karena info yang salah. Ya, kedua karena kita tidak mempercayai dan mengenal Tuhan. Ada Filipus? Yang ya di Danau Galilea itu. Terus naik lagi. Oh, nah ini ayat yang ke, oh bukan, yang Yesus ya. Mana? Petrus ketika dirasanya angin dan gelombang itu. Ayat berapa itu? Maaf, ayo kita cari. Tidak betul di pasal atau di Matius ya. Ketika dirasanya angin dan gelombang itu, maka Petrus itu tenggelam. Oh bukan Yohanes ya. Coba cari. Maaf. Ada tolong saya yang di Instagram, Facebook. Ya, ada kesaksian bagus. Iya betul. Pengenalan akan Bapa membuat saya makin tenang dan tidak panik lagi menghadapi masalah. Karena percaya siapa Bapa dan Tuhan Yesus dan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saya. Saya tidak akan pernah dibiarkan dan tinggalkan, puji Tuhan. Ini kesaksian yang luar biasa. Dari kitab apa? Oh iya. Nah, ayat 30. Ayat 30. Oh, terima kasih, Jeff. Ini ayat apa ya kok enggak? Matius 14 ayat 30. Ya, ayo kita lihat. Ini penyebab rasa takut yang ketiga.
Jadi Petrus sudah berjalan di atas air. Sudah. Mungkin Petrus itu satu-satunya orang yang pernah berjalan di atas air. Nah, dari kita jangan coba-coba ya, kalau Tuhan gak suruh, jangan. Atau cobalah berjalan pakai pelampung. Sudah jalan, catat. Sudah jalan di atas air. Tapi lihat ayat 30. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah Petrus. Karena dia takut, mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Tuhan Yesus malah negur Petrus. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah, jadi rasa takut itu muncul karena manusia itu bimbang. Catat itu baik-baik. Kenapa bimbang? Lebih percaya perasaannya, intuisinya, lebih percaya logikanya, lebih percaya pengalamannya. Karena pengalamanku begini, dulu aku pernah. Nah, kalau sebuah pengalaman, sebuah konsep di pikiran kita dulu itu mencelakakan kita, saudara, maka mulai hari ini stop. Kita tidak perlu lagi takut. Jangan lagi mempercayai kebimbangan kita. Karena sudah sepi, saya kembalikan dulu ya, pakai yang langsung saja. Betul? Nah, bimbang itu membuat orang itu jadi takut. Jangan percaya yang kita lihat, jangan percaya yang kita rasakan. Saya pernah dapat ilustrasi bagus dari Tuhan Yesus. Ya, karena Papa mengajar. Saya beri bukti ini. Siapa yang percaya bumi ini berputar? Ya pasti semuanya percaya bumi berputar. Pertanyaannya, rasa enggak bumi ini berputar? Ayo jawab. Enggak. Memang. Nah, kalau kita enggak pernah merasa bumi ini berputar, lalu kita ngotot, woi orang Kerayan baru muncul ini, lalu kita ngotot, enggak, bumi enggak berputar, buktinya aku enggak merasa. Betul. Dari ngunut, kalau ada orang nekat minta bukti supaya rasa bumi berputar, pukul kepalamu pakai palu. Maaf, kan pusing bukan? Nah, itulah bukti bumi berputar. Maka itu Matius 14 ayat 30 tadi, saya menggunakan ilustrasi bumi berputar. Jadi bumi ini berputar tidak tergantung perasaan manusia. Jadi walaupun kita nggak merasa, nggak akan bumi ini berhenti berputar, nggak mungkin. Nah, itu dia. Alasan keempat kenapa orang takut. Karena trauma. Karena trauma. Trauma itu bahasa Yunani, artinya bekas luka lama yang belum kering. Nah, itu trauma. Ada orang, ada yang ngomong, Ewaldo, Om, kalau dipukul pakai palu pingsan nanti. Ya jangan sampai pingsan lah, pokoknya pusing sebentar, itu aja ya. Jadi jangan keras-keras mukul kepalanya orang itu. Kan dia ingin rasa
bumi ini berputar atau tidak. Lanjutnya, ya ini intermezzo. Penyebab keempat kenapa ada orang takut. Karena trauma masa lalu. Saya beri contoh. Ini contoh jelek sekali, tapi ini banyak terjadi. Ada pemuda-pemudi tertentu. Ya, tolong perhatikan. Ada pemuda-pemudi tertentu takut menikah. Nah, ternyata ketakutan dia atau mereka menikah karena melihat hidup papa mamanya yang hampir tiap hari bertengkar, bentak-bentakan, teriak, banting benda-benda di rumah. Anak perempuan yang melihat papanya kejam pada mamanya, anak itu pasti takut menikah kalau dia dapat cowok seperti bapaknya yang kejam dan bengis itu. Anak pria, anak pemuda yang melihat papa mamanya ribut terus, dia takut menikah karena dia nggak ingin rumah tangganya berantakan seperti rumah tangga papa mamanya. Nah, itu trauma masa lalunya. Ada orang takut naik pesawat. Ada. Karena trauma. Nah, saudara, untuk menghilangkan itu semua, kembali kepada firman Tuhan, yaitu belajar kenal Papa di surga. Jadi saya ulangi, rasa takut, sering takut, nggak bisa ditengking, nggak bisa dengan doa puasa, nggak bisa dengan doa kelepasan. Kenali Papa, kenali Papa. Terima kasih dari Semarang, Wahyu 21 ayat 8. Penakut ternyata syarat masuk api belerang kekal. Betul. Jadi nggak berzina, nggak membunuh, tidak merampok, tidak dendam, tapi penakut. Wahyu 21 ayat 8 itu calon penduduk neraka. Coba buka Filipus. Wih, ngeri sekali. Jadi kalau ada di antara kita, ini seringkali saya mengajarkan, ada orang tidak berzina, tidak membunuh, tidak kejam, tapi khawatir, itu pun masuk neraka. Karena orang khawatir itu menghina Tuhan. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan, bukan lautan air, lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jangan anggap remeh. Takut dan khawatir itu adalah buah tidak percaya Papa di surga. Tuhan tolong kami gak mau khawatir lagi. Mulai hari ini kami mau belajar jadi orang benar yang berkenan kepada Tuhan dalam hidup ini. Nah, jadi mulai hari ini ya saudara, jangan kita khawatir lagi. Tapi ayo kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dengan cara kita mengenal Dia dalam segala hal. Jadi kalau kita hidup seperti ini, aduh, hidup itu indah, hidup itu menyenangkan, hidup itu ringan. Ya, nah bagaimana cara menghilangkan trauma? Nah begini, saya beri contoh yang sederhana. Anak kecil seharusnya nggak perlu takut kalau datang ke praktek dokter, enak pol, betul. Kalau kita nggak punya rasa takut. Anak kecil nggak perlu ditakut-takuti kalau nakal. Papa suntiknya, Papa panggil dokter, suntik. Nah itu kata yang salah. Jangan dianggap enteng. Akhirnya anak kecil dapat info, wih,
dokter itu menakutkan. Dokter itu menakutkan. Enggak. Maaf, saya lagi butuh seseorang ini. Ya jangan ditakut-takuti. Hati-hati lu, lewat kuburan. Jangan lu, jangan begitu. Jangan saudara. Terus anak kecil nggak mau tidur. Cepat tidur. Kalau nggak di jendela, ada setan itu nanti. Di jendela ada setan. Hati-hati kamu. Nah saudara jangan begitu. Ini contoh-contoh kecil saya beritahu. Anak kecil nakal di mobil. Ya, ada polisi. Ntar kamu ditangkap loh. Anak kecil ada polisi. Kalau kamu nakal ditangkap polisi. Akhirnya anak itu punya image, punya kesan yang salah. Bahwa setan ada di jendela. Polisi itu jahat. Dokter itu suka ngukum anak. Nah itu loh info-info yang salah. Yang seringkali ya kita merusak logika anak-anak dalam hidup kita. Jangan seperti itu saudara. Ayo mulai hari ini berikan info yang benar. Untuk anak-anak kita. Untuk siapa saja. Berita. Maka itu Injil disebut berita baik. Saya masih ingat ya. Enggak tahu saudara ingat enggak. Yang muda-muda enggak. Ketika pertama kali Indonesia punya saluran televisi. Itu cuma TVRI. Masih ingat ya? Nah begitu jam 21 WIB. Kasihan yang di bagian timur Indonesia, Maluku, Papua, langsung saluran televisi mati karena di sana jam 11, ya jam 23. Nah, waktu itu sebelum ada RCTI itu TV swasta yang pertama, baru SCTV, lalu TPI dan macam-macam lagi. Nah, kalau jam 21 WIB, ya pasti ada acara khusus dunia dalam berita. Masih ingat? Nah zaman itu dipelesetkan. Dunia dalam derita. Bukan dunia dalam berita. Mengapa dipelesetkan oleh banyak orang? Memang yang disiarkan di berita dunia itu adalah masalah, perang, banjir, kelaparan, pembunuhan, dan yang gak enak itu. Maka dipelesetkan dunia dalam derita. Nah yang gak tahu gak apa-apa. Ini cuma zaman itu. Maka itu saudara. Berbahagialah kita. Kalau kita bisa mendengar berita, kabar baik. Yaitu Injil. Itu berita yang gak membuat kita takut sama sekali. 1 Timotius 1 ayat 7. Kita lihat. Apa yang Papa beri? Dari Palu sudah buat ringkasan. Mengapa timbul rasa takut? Karena 1, mendengar info yang salah. 2, tidak percaya dan tidak mengenali Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga kosong. 4, trauma masa lalu. Saya juga jadi lupa yang ketiga tadi apa ya? Tolong saya. Ayo, tadi yang nyadat yang ketiga apa? Maafkan, nanti Papi harus ingat-ingat, Yohana. Dari Illinois, Amerika gabung. Bimbang, terima kasih. Herman, ya Bimbang. Petrus mau tenggelam itu karena bimbang. Terima kasih. Yang nyadatnya serius ini. Oke ya. Envan, hati-hati kamu ya. Lihat ini. Saya salah. 2 Timotius 1 ayat 7. Maaf. 2 Timotius 1 ayat 7. Maaf, saya salah. Bukan 1 Timotius. Yohana yang ketiga itu bimbang. Sebab Papa memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ayo kita baca. Pamit dulu Yudi. Ya udah, oke ya. Jadi ini yang Papa beri kepada kita. Ayat
Sebab Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh kekuatan, kasih dan penguasaan diri. PIS. Sebab roh Tuhan, sebab roh yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya, roh Tuhan itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih dan dapat menahan diri. TSI. Karena Tuhan memberikan rohnya yang memampukan kita untuk hidup dengan kuasa, hidup dengan kasih, hidup dengan penguasaan diri. Ketika roh Tuhan memimpin hidup kita, terima kasih Bapak, kita tidak perlu takut. Ya wes, ngerti kata ya wes? Ya sudah, gak usah takut. Ada Bapak yang luar biasa. Yesaya 40 ayat Yesaya 41 ayat 10. Puput, aduh Papa lupa balas teleponmu tadi ya, WA-mu. Nanti Papa telepon. Yuk Yesaya 41 ayat 10. Jaminan yang luar biasa yang Papa beri buat kita. Yesaya 41 ayat 10. Papa terima kasih. Kami bertobat hari ini. Kalau kami meragukan, Papa ampuni kami. Kami bertobat. Janganlah takut. Wih seru sekali. Janganlah takut. Sebab Tuhan menyertai engkau. Mau takut apa lagi? Janganlah bimbang. Sebab aku ini Tuhanmu. Aku akan meneguhkan. Bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Mau takut apa lagi? Kalau sudah seperti ini, jaminan Papa atas hidup kita, nggak usah. Ya, ada yang komen. Ya, terkadang ketakutan mengintervensi hidup kita. Ya, betul. Maka itu jangan bodoh. Lebih baik kita diintervensi oleh roh Tuhan yang tidak menghasilkan ketakutan. Buang roh intervensi iblis yang selalu membuat kita ragu-ragu. Nah, saudara, hati-hati dengan kalimat pendek yang katanya sama diulang 2 kali. Jangan-jangan, jangan-jangan. Sering muncul kata jangan-jangan. Itu dari setan. Kalau dari Papa nggak ada kata jangan-jangan. Pasti, pasti. Jadi kata atau kalimat jangan-jangan itu jahat. Dan kekuatannya, luar biasa. Jangan takut. Betul. Takut itu munculnya di pikiran. Makasih Vivin. Tolong catat. Takut itu munculnya di pikiran. Maaf. Maka itu orang gila nggak pernah takut. Orang gila nggak pernah ketakutan. Halo, maafkan saya. Kenapa orang gila nggak pernah punya rasa takut dan ketakutan? Karena nggak pernah mikir yang enak-enak kayak orang waras ini. Tapi ya, untuk menghilangkan takut jangan gila dulu, enggak. Bukan begitu. Istilahnya, kalau tadi kita pakai kitab Pengkhotbah 1 ayat 18, lebih baik kita jadi bodoh lah di hadapan Tuhan. Karena orang bodoh itu hampir nggak pernah punya rasa takut. Ya karena saking bodohnya. Maaf, jangan tersinggung. Iya, dari Lampung. Sebab Tuhan itu bukan mudah-mudahan, tapi selalu pasti, bukan jangan-jangan. Hebat ya Tuhan kita seperti itu caranya menjamin kita. Uji, maafkan Papa belum jawab soalmu. Izin live. Iya, oke, terima kasih Timotius. Jadi sekarang mulai mengerti, buang semua sumber rasa takut di hidup kita. Dengan cara kita mengisi kebenaran firman di pikiran kita, di hati kita. Jangan kita membiarkan rasa takut itu menghantui kita. Yang terakhir, takut itu karena ada dosa yang belum diakui
dan belum bertobat, itu pasti muncul rasa takut. Jadi yang keberapa ini? 5 ya? Tolong balikkan. Nah, saya beri contoh. Oke, ada kesaksian. Dari New York. Yes, dunia dalam berita adalah favorit saya. Selalu dan pasti nonton. Betul. Salah satu pembawa acaranya Tuti Aditama dan Inke Maris adalah 2 panutan saya. Sampai saya terjun ke dunia radio broadcasting, Radio Pelita Kasih pada tahun 1991. Thank you Koden, membuat kenangan indah teringat kembali. Betul. Ya, aduh, itu luar biasa ya zaman itu. Baik, saya lanjutkan ini dari New York ini. Saya lanjutkan. Yang terakhir, penyebab takut. Saudara, jangan kita mau dibodohi lagi. Masih ingat kalimat kata apa tadi yang saya pakai? Saya baca ini sampai lupa, ngomong sendiri. Apa yang kelima? Tolong diulangi. Dosa yang belum diakui. Terima kasih. Strike. Saya beri contoh begini. Ya, dengar ya. Nah ini orang Bali yang komen. Makasih ya Bodi. Kalau ada operasi lalu lintas, ya entahlah apa namanya, operasi zebra, operasi STNK, operasi apa. Yang ketakutan itu siapa? Kalau naik mobil atau naik motor? Ayo dong. Yang bersalah, nggak bawa kelengkapan peraturan mengemudi atau mengendara. Betul nggak? Yang nggak punya surat-surat. Atau yang biasa melanggar peraturan. Tapi kalau saudara bawa mobil, bawa motor, nggak ada yang salah, lengkap semua peraturannya, nggak perlu takut, ya antri saja mau diperiksa, ngerti? Nah, jadi penyebab rasa takut adalah ya yang nggak punya SIM juga, betul. Rahasia motor jadi takut karena nggak lengkap, karena salah. Nah, setan selalu menuduh kita dengan mengingatkan kesalahan-kesalahan kita di masa-masa yang lalu. Martin Luther pernah punya kesaksian yang luar biasa. Setelah Tuhan pakai dia, jaringan tadi hilang, ya nggak apa-apa, oke ya. Martin Luther punya kesaksian tertulis di biografinya. Setelah dia mereformasi gereja pada abad yang ke-16, tahun 1500-an. Klimaksnya tahun 1531 Oktober. 500 berapa saya lupa. Ya, oke. Nah, setelah itu dia dikejar-kejar oleh para pemimpin gereja Katolik zaman itu. Saudara, suatu malam Martin Luther lagi bersekutu dengan Tuhan dalam doa, ya, untuk melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Tiba-tiba dalam suatu penglihatan setan datang kepada Martin Luther. Nah, dalam sejarah reformasi, Martin Luther menulis 92 fase rumus tentang gereja yang benar. Dan tulisan 92 itu dipaku di pintu gerbang gereja Katolik di kota Wittenberg. Gereja itu masih ada sampai hari ini. Oleh kemurahan Tuhan, waktu gereja Reformasi Protestan merayakan 500 tahun Martin Luther memakukan 92 tesisnya itu. Oleh kemurahan Tuhan saya dapat kesempatan mengunjungi gereja Wittenberg itu pertama kali. Ribuan orang datang. Akhirnya saya nggak bisa masuk karena terlalu panjang antrinya. Nah, suatu malam setan datang kepada Martin Luther membawa secarik kertas yang isinya dosa-dosa Martin Luther. Waktu Martin Luther membaca tulisan setan itu, dia kaget. Kagetnya ada 2 hal. 1, berarti dosa-dosa itu tercatat oleh setan. Karena apa yang dibaca oleh Martin Luther dari kertasnya setan itu, semuanya betul. Itu dulu dia lakukan. Saudara, dia punya gejolak jiwa. Tuhan, aku salah, ampuni aku.
dengan lembut ada suara dari Tuhan Yesus. Martin, aku sudah ampuni kamu. Itu memang dosamu yang dulu. Kaget Martin Luther. Nah kebetulan di meja dia belajar itu ada beberapa botol tinta warna-warni. Zaman dulu Martin Luther juga penulis Alkitab bahasa Jerman. Ya, Alkitab bahasa Jerman itu unik. Dikasih warna-warni, minimal 4 warna. Begitu dia dengar suara, dosamu sudah diampuni, Martin. Martin Luther bangkit, ini dalam penglihatannya. Dia ambil botol tinta yang berwarna merah. Ini sejarah. Dia lemparkan ke kertas yang ada daftar dosa yang ditulis setan. Martin Luther berkata, betul setan. Itu dulu perbuatanku. Tetapi darah Yesus sudah menghapuskan dan aku diampuni. Saudara, dia lemparkan tinta berwarna merah itu sampai menutupi semua daftar dosanya Martin Luther. Waktu saya mendengar hal itu, luar biasa. Maka itu jangan izinkan setan menuduh kita dengan dosa-dosa masa lalu kita. Katakan kepada mereka, betul setan, itu dulu. Tapi aku sudah mengaku dan bertobat. Dan darah Yesus sudah menghapuskan semuanya. Maka kita menang. Oh, ada kesaksian. Teman saya yang saya layani ketakutan. Karena pernah dibuang orang tua kandung. Dan orang tua angkat sampai 3 kali. Kasihan, ketemukan dengan saya. Setelah menikah, suami dan mertua tidak sayang. Setelah ikut pelajaran Alkitab, sekarang makin mulai. Karena mengetahui Tuhan sangat baik dan setia, dia jadi makin percaya Papa. Puji Tuhan. Nah itulah dia. Wih, orang hebat dari Balikpapan, Pak Ronald Juwana, ikut. Itulah dia yang sangat mengasihi kita. Jadi kalau ada tuduhan iblis, katakan itu dulu setan. Aku sudah diampuni sekarang. Kiranya semua kita mulai hari ini merdeka dari rasa takut dan khawatir dalam bentuk apa saja. Terpujilah Tuhan. Izinkan saya menceritakan sesuatu. Saya juga nggak ngerti kenapa Papa bisa begitu. Betul ya Duki? Ini anak saya Muhammad Duki. Saya ini saudara sudah sekian puluh tahun. Nggak ada rasa takut sedikit pun tuh nggak ada. Saya juga heran. Kok saya itu nggak punya rasa takut? Ya karena saya kenal Papa saya itu siapa. Betul. Kesaksian, wah luar biasa. Kalau kita bisa mengenali rasa takut itu dan menghindarinya, maka kita dapat mengambil keputusan yang tepat. Betul sekali. Oke? Jadi hiduplah dengan Papa di surga, maka kita nggak akan kalah. Oh, ada yang komen dari Serpong. Jadi setan itu muncul dari dalam pikiran kita sendiri. Iya. Bukan dari yang lain. Karena kita mau dibodohi oleh dia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ayo semua kita tularkan. Tidak ada rasa takut kepada banyak orang di sekitar kita. Oh, masih ada yang tanya. Gimana kalau kita didoakan dan dilihat ada roh compang-camping, roh mengasihani diri sendiri, roh telanjang, itu bagaimana? Maaf. Saya percaya karunia roh. Tapi jangan roh yang aneh-aneh kayak begini. Ya, nggak usah dikit-dikit pakai penglihatan. Saya melihat ini jangan. Lebih baik sampaikan, saudara, bertobatlah dari hidup saudara yang lama. Itu saja lebih bagus. Lalu firman yang kita terima itu membersihkan kita. Amin ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Saya kembalikan kepada Bu Ayu. Ayo lanjut. Oh ya, kita doa dulu ya. Ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Ajariku
ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Papa, ampuni kami kalau masih ada beberapa di antara kami ditipu, diinjak-injak, ditinju, dibodohi oleh setan dengan rasa takut, khawatir. Hari ini kami bertobat. Ternyata Papa adalah Papa yang luar biasa, yang sudah mengaruniakan Tuhan Yesus kepada kami. Ampuni kami kalau kami masih nggak mempercayai hebatnya Tuhan Yesus. Kalau Papa sudah bisa memberi Tuhan kepada kami Yesus Kristus Tuhan, nggak mungkin Papa nggak beri yang lain lagi lebih kecil daripada Tuhan Yesus. Ampuni kami. Kalau ada yang trauma Papa, pernah dibuang, pernah ditolak, pernah dikecewakan, pernah dihina, pernah dibully, hari ini kami merdeka dari trauma masa lalu dalam nama Yesus. Firman-Mu memerdekakan kami. Papa, dengar doa kami. Ajari kami mengerti hati-Mu. Ajari kami memahami pikiran-Mu. Selama ini sering banyak takut karena kami belum memahami pikiran Tuhan. Kami belum mengenal hati-Mu. Hari ini kami minta. Terima kasih Papa menjawab kami. Memberkati Bu Ayu dengan semua komunitasnya Osaka ini, obrolan santai anggota kerajaan Tuhan. Berkati mereka. Berkati semua kami yang mendengar. Dan kami lakukan firman ini. Dan mulai hari ini kami nggak takut lagi. Karena ada Papa yang baik. Dan kami akan membagikan firman ini. Kami akan menularkan rasa tidak takut kami. Kepada banyak teman-teman kami masih takut. Terima kasih Papa. Karena takut itu akan bawa orang masuk neraka. Dan kami nggak mau. Dalam nama Yesus. Semua kami dibuat jadi berhikmat dan pandai. Untuk mengalahkan si jahat. Terima kasih kami punya pengharapan yang kokoh. Jangkar iman kami yang gak mungkin digoyangkan oleh ombak dan badai sebesar apapun. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke. Sampai ketemu. Mana orang-orang kok nggak kelihatan? Oh ya, semuanya. Ya. Puji Tuhan.